Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Ini ayat yang cukup panjang bagi kita untuk kita baca di pagi hari ini. Ratapan 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuk. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Memang kita lebih baik membacanya sampai selesai dari ratapan 3 ini, tetapi saya hanya membacakannya sampai di ayat yang ke-28. Kitab ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Di dalam kitab ratapan 3 ini, Nabi Yeremia menuliskan, dia mewakili orang Israel yang sedang mengalami hukuman Tuhan pada saat itu. Seperti apa hukuman Tuhan? Kita sudah baca mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-20. Hukuman Tuhan seperti cambuk murka Tuhan, lalu membawa orang Israel ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya di ayat yang kedua, lalu seperti dipukul berulang-ulang di ayat yang ketiga, dan daging dan kulitnya disusutkan, tulang-tulangnya dipatahkan, dikelilingi dengan kesedihan dan kesusahan, lalu ditempatkan di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati, dan seterusnya. Bahkan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Seakan-akan. Nah, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kitab ratapan ini? Memang kitab ratapan ini kalau kita baca mulai dari pasal yang pertama dan seterusnya, ini benar-benar berisi tentang kesedihan ya,
kesedihan karena murka Tuhan. Tetapi yang boleh kita ambil yang pertama dari kitab Ratapan ini, kita sekarang berada di tengah-tengah situasi yang sama sekali tidak ada yang menyangka, ya. Sama sekali tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Semua ini terjadi. Kalau saya boleh ingat-ingat, mulai masuk tahun baru ada banjir. Kemudian banjir berulang-ulang. Dan itu memang sudah menimbulkan sebuah pertanyaan. Ada apa ya tahun ini? Ya, seperti yang kita alami saat-saat ini adalah ada corona. Dan mau tidak mau, kehidupan kita, bahkan penduduk seluruh bumi harus berubah. Ya, harus berubah. Dan sekarang tidak hanya karena berkurung di rumah, tidak hanya segala sesuatu dibatasi, kita boleh melihat bahwa ekonomi juga akhirnya terdampak. Ya, pasti sedikit banyak anak-anak Tuhan juga mengalami dampaknya, ya, sedikit banyak goncangannya. Kalau kita melihat hal-hal ini terjadi di sekitar kita, biarlah kita menjadi seperti Nabi Yeremia ini. Memang Tuhan pelihara kita, puji Tuhan. Memang Tuhan menjaga kita. Bahkan mungkin di tengah-tengah pandemi ini, saya mendengar ada seorang anak Tuhan berkata kepada saya, "Yesus, perusahaan-perusahaan bonafit pada gulung tikar. Tante yang perusahaan segini masih bisa gaji karyawan itu karena kemurahan Tuhan." Ya, memang ada saja berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi seperti Nabi Yeremia ini, yang berdoa mewakili apa yang dialami oleh bangsanya, apa yang didapatkan, dijalani oleh bangsanya. Inilah seorang hamba Tuhan. Dia tidak hanya berpangku tangan, dia tidak hanya berkhotbah, tetapi juga dia menanggung penderitaan itu. Dia ikut merasakan, bahkan sampai dia katakan, "Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan." Dan memang itu yang dirasakan oleh orang-orang Israel yang sedang terhukum pada saat itu. Karena hukuman itu begitu berat, biasanya orang kalau sudah dalam keadaan yang sangat down, biasanya akan cari Tuhan, akan lari kepada Tuhan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah mulai naik, sudah mulai senang, sudah mulai lega, lupa sama Tuhan. Banyak yang seperti itu. Tapi ketika tertekan, mencari Tuhan kan gak langsung. Banyak kali pertolongan Tuhan itu memang bagi kita manusia tidak langsung. Tapi sebenarnya pertolongan Tuhan itu kan tepat, ya, tepat pada waktunya. Tapi bagi kita manusia yang gak sabaran ini, ya, aduh, pertolongan Tuhan kapan? Bahkan bisa-bisa berpikir gini, wah, udah deh, kayaknya Tuhan gak akan tolong. Tuhan bisa menolong, tapi sepertinya Tuhan tidak mau menolong. Lalu kemudian kita berpikir, ini karena dosa-dosa saya yang terlalu besar. Banyak anak-anak Tuhan yang punya pemikiran seperti itu. Ketika pertolongan itu tidak datang-datang, banyak orang berpikir seperti itu. Tapi puji Tuhan, walaupun Yeremia menanggung beban daripada bangsanya, penderitaan dari bangsanya, Yeremia juga di dalam kitab Ratapan ini, dia juga menyatakan, memberitahukan kepada bangsanya, tugasnya sebagai hamba Tuhan adalah mengingatkan kepada bangsanya. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan membuka mata kita. Apa rencana Tuhan? Apa yang Tuhan mau untuk kita lihat? Daud berkata di dalam Mazmur 119, "Lalukanlah pandanganku dari melihat hal yang sia-sia." Doa Daud kepada Tuhan. Jadi ini juga biar menjadi doa kita. Kita dapat melihat keruntuhan demi keruntuhan di sekitar kita. Dengan adanya PSBB, justru malah kalau di kalangan orang dunia, banyak orang yang bercerai.
Suami istri bercerai, rumah tangga berantakan. Bahkan ada berita yang sangat mengejutkan. Di daerah Banten, ada seorang ibu kandung punya anak kembar ya. Nah, salah satunya ini dia mungkin gak bisa nangkep pelajaran, jadi rewel atau bagaimana. Lalu ibu ini, saya yakin memang tanpa sengaja, dia bunuh anaknya. Ketika anak itu meninggal, lebam-lebam badannya, dia dengan suami, dengan saudara kembar dari anak ini, dengan anak ini yang sudah jadi jenazah ini, mereka naik motor. Memang anak ini sudah dalam keadaan pingsan awalnya, naik motor mau dibawa ke rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan anak ini rupanya sudah meninggal. Lalu suami dari ibu ini atau papinya anak ini berkata begini, wah ini kalau dibawa ke rumah sakit akan tanya, kenapa ini lebam-lebam? Akhirnya mereka memutuskan untuk berbelok arah ke pemakaman keluarga. Dan suami istri ini akhirnya menguburkan anak kandung mereka sendiri yang sudah dibunuh. Mereka bunuh. Itu kejahatan luar biasa. Siapa sangka? Kenapa? Karena ibu kandungnya sudah lelah menghadapi anaknya. Walaupun selelah-lelahnya kita, kalau ibu, kita harus membunuh anak kita ya. Tapi inilah dunia. Banyak hal bisa terjadi di depan mata kita dan itu membuat kita lemah, lunglai. Tapi kalau itu bukan maksud Tuhan, kalau memang bukan itu yang Tuhan mau untuk kita fokus, maksud saya Tuhan mungkin tidak mau kita fokus kepada keadaan-keadaan seperti itu. Justru Tuhan mau kita fokus kepadanya. Seperti tadi firman Tuhan di awal Beston kita pada pagi hari ini, saya bacakan Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita menanti-nanti seperti apa? Tentu kita lihat ya, kapan ya Tuhan datang, kapan Tuhan bekerja. Kita nanti-nanti, nah ya. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Namanya pengawal, dia tunggu-tunggu tuannya. Demikian juga dengan kita. Biarlah mata kita fokus kepada Tuhan dan kepada rencananya. Kita berdoa kepada Tuhan sebentar. Kita akan berdoa syafaat. Kita minta kepada Tuhan, kita bawa beban jemaat Tuhan. Lebih dahulu kita akan doakan jemaat Tuhan supaya tidak fokus kepada penderitaan. Kalau orang fokus kepada penderitaan, biasanya akan fokus untuk keluar dari penderitaannya. Dan memang kebanyakan ketika fokus keluar dari penderitaan, bukan fokus kepada Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan sendiri. Itu kebanyakan seperti itu. Kalau mengandalkan kekuatan Tuhan, tentu akan berharap kepada Tuhan ya. Karena itu kita berdoa, Tuhan biarlah umat-Mu menjadi seperti pengawal yang mengharapkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Dalam keadaan yang berat ini, justru diarahkan pandangan kepada Tuhan. Sebuah kisah di dalam 2 Raja-Raja, ketika Samaria dikepung, pengerjanya Nabi Elisa, bujangnya Nabi Elisa, dia kaget, dia ketakutan. Tuhan, waduh gawat nih, kota kita dikepung. Kalau bahasa kita saat ini, gawat Tuhan, kita dikepung, kita harus di dalam rumah. Bagaimana ini? Kita dikepung sama corona, bahasa kita sekarang begitu. Kita dikepung dengan keruntuhan ekonomi. Tapi Elisa, dia berdoa, Tuhan, bukakan matanya. Nah, inilah yang harus menjadi doa kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya, menjadi doa kita. Tuhan, bukakan mata kami, bukakan mata umat-Mu untuk melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Sehingga kita tidak hanya mengerti beban atau penderitaan yang dialami, yang juga mungkin kita juga turut merasakannya, tetapi kita juga berlaku sebagai hamba Tuhan yang berdoa syafaat, minta kepada Tuhan, bukakan Tuhan mata daripada umat Tuhan, bukakan mata dari bangsa kami untuk melihat kemuliaan Tuhan.
Sehingga ayat 21 kembali saya bacakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang membuat Yeremia berharap? Apa yang dapat membuat kita berharap? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Biar ini yang kelak menjadi kesaksian dari jemaat Tuhan. Ternyata rahmat Tuhan itu tidak pernah habis. Ternyata rahmat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya ini menjadi pujian kita. Karena itu pagi-pagi ketika kita bangun, kemudian kita ingat dengan beban-beban yang harus kita selesaikan, masalah-masalah yang sedang menanti kita, membuat mungkin tadi malam kita tidak bisa tidur, sekalinya tidur mimpi buruk. Ingatlah firman Tuhan. Setiap pagi, rahmat Tuhan itu baru. Besar kesetiaan Tuhan. Lalu dikatakan apa? 24, ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Amin. Jiwa ini tempat kita berpikir. Kita merasakan takut di jiwa, kita merasa gembira di jiwa, kita berharap ada di jiwa dan sebagainya. Ya, ini jiwa. Tempat kita berperang ini ada di jiwa. Tapi ketika kita mengingat besar kesetiaan Tuhan, kita tidak akan lagi bilang masalah saya, masalah saya. Tetapi apa? Oh, Tuhan milik saya, bagian saya. Haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi kekuatan kita. Kita renungkan terus firman Tuhan ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Oh, puji Tuhan. Kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita. Kita berdoa supaya Tuhan bangkitkan penjaga-penjaga, pendoa-pendoa, pendoa syafaat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Pendoa syafaat itu harus orang yang kuat. Pengawal itu harus orang yang kuat. Melihat visi Tuhan di dalam setiap keadaan, bukan melihat badainya saja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya.